Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Seperti biasa di pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputaran informasi kesehatan di sekitar kita. Nah, di pagi hari ini saya ingin ngajak teman-teman untuk diskusi, ngobrol-ngobrol dikit tentang kasus high kolesterol yaitu dan hiperglikemi hubungannya. Jadi kasus kolesterol tinggi dalam darah dan juga kasus trigliserida tinggi dalam darah pada penderita diabetes mellitus atau kencing manis. Jadi selama ini mungkin banyak teman-teman ataupun sedulur yang mengalami masalah kencing manis atau diabetes mellitus dan memiliki kadar kolesterol dalam darahnya yang tinggi ya. Nah, kadang-kadang cuman yang dilakukan para penderita hanya makan obat dari dokter kan, tanpa mengetahui sebetulnya perjalanan penyakit itu seperti apa, patofisiologinya, kenapa orang-orang dengan kencing manis selalu memiliki kadar asam urat, kolesterol dan trigliserida darah tinggi yang bisa berakibat masalah di jantung ya. Jadi sebetulnya kalau untuk penyakit kencing manis sendiri, tingginya kolesterol, asam urat sama trigliserida darahnya itu nggak mutlak dari luar ya. Nah, ini yang salah, kadang-kadang terus pada diet ketat, nyegah asupan makanan yang tinggi kolesterol ya, tinggi lemak dari luar. Padahal sebenarnya prosesnya nggak seperti itu ya kalau untuk penyakit diabetes mellitus. Jadi orang pun yang udah kurus, saya punya ibu ya, udah agak sepuh itu sakit diabetes juga, dia udah sering puasa, kolesterol darahnya tetap tinggi ya. Jadi begini, pada orang kencing manis biasanya ada dua ya, tipe diabetes tipe 1 atau tipe 2. Kalau yang tipe 1 independent diabetes mellitus itu memang produksi insulinnya yang udah berkurang. Yang tipe 2 itu biasanya karena reseptornya untuk masuk insulin ke sel itu kurang, biasanya dinamai dengan resistensi insulin. Nah, intinya pada kedua jenis penderita diabetes tersebut, ketika gula darah tinggi dalam darah tanpa bantuan insulin yang adekuat atau cukup, ya, gula darahnya ini nggak bisa ditransfer ke sel untuk metabolisme, sehingga timbul keadaan dalam tubuh kita sel itu kelaparan. Makanya timbullah poli pagi, lapar terus pada makan. Kalau makannya juga karbohidrat tambah tinggi, tapi tetap nggak bisa masuk ke sel. Nah, tentunya tubuh kita akan melakukan kompensasi ya, mencari jalan keluar. Salah satunya adalah mecahin simpanan lemak yang ada di jaringan tubuh kita. Nah, di tubuh kita kan banyak ya, tumpukan lemak itu banyak. Walaupun orangnya kurus, itu tumpukan lemaknya banyak yang tersimpan di jaringan. Nah, ketika timbul reaksi kelaparan karena kekurangan energi, karena memang gula darah yang tinggi itu nggak bisa masuk ke sel untuk metabolisme, maka timbullah pemecahan lemak tubuh. Akibatnya otomatis asam urat, kolesterol, trigliserida darah kita meningkat dan itu beredar semua di peredaran darah ya. Makanya sangat berbahaya karena nanti juga bisa nyumbat di arteri koronaria, di arteri yang untuk ngasih makan jantung, bisa sakit jantung ya, koroner. Makanya memang kalau untuk orang-orang yang punya penyakit diabetes mellitus, dia punya kecenderungan punya masalah dengan penyakit pembuluh darah ya. Terus kalau terlalu tinggi terus pemecahan terus, ya itu juga masalahnya bisa nanti menimbulkan masalah-masalah lanjutan ya. Seperti tadi masalah jantung, kemudian nanti juga timbulnya asidosis. Asidosis itu kemudian ketika lemaknya tinggi di dalam darah, pH darah kita nurun ya. pH darah manusia normal kan 7,35. Kalau nurun terus nanti pH darahnya asam, akan menimbulkan masalah kesehatan yang baru. Nah, itu komplikasinya seperti itu. Makanya penanganannya nggak cukup sebetulnya dengan olahraga ataupun obat aja. Jadi perlu pengendalian gula darahnya untuk manajemen insulinnya. Kalau memang yang butuh insulin, dia memang harus injeksi insulin. Kemudian yang resistensi insulin pun harus meningkatkan sensitivitas selnya ya, dengan olahraga dan manajemen penyakit diabetes mellitus yang dia memang
terbagi 3 ya, olahraga, ngatur diet, sama obat. Jadi nggak cukup seperti itu. Jadi memang tingginya kolesterol dalam darah untuk penderita diabetes mellitus itu karena memang pemecahan lemak di dalam tubuh. Kalau itu nggak diatasi dengan injeksi insulin ataupun, tapi kalau injeksi insulin kan nggak bagus ya, kalau nggak butuh banget. Soalnya itu pemakaiannya hormon eksternal itu kalau dimasukkan ke tubuh kita, organ yang sama yang menghasilkan hormon tersebut akan stop, berhenti menghasilkan hormon tersebut. Nah sekarang kan juga banyak penyakit-penyakit yang timbulnya dari kenaikan gula darah, kolesterol, sama trigliserid, sama asam urat, yaitu pengentalan darah. Nah itu darah kita kan ngentel nanti kalau memang itu ketika antara gula darah terus komponen lemak itu berhamburan semua di tubuh. Jadi berdasarkan informasi ini untuk penderita kencing manis juga harus jangan cuman pantang makan ya. Itu kan kadang-kadang nanti bingung, karbohidratnya dipantang, nanti lemaknya juga dipantang, itunya kolesterol sama trigliseridnya masih tinggi terus. Jadi memang itu perlu pengelolaan penyakit diabetesnya sendiri. Ketika nanti gula darahnya memang udah terkontrol ya, kayak saya dulu sempat tinggi trigliserid darah saya, kemudian saya sering sakit kayak rematik ya, sakit di betis tuh sakit semua, di otot sakit, nyeri banget. Nah itu ketika gula darah saya dulu terkontrol di bawah 100, sekarang di bawah 200 ya, tuh waktu itu sampai sekarang pun normal. Nah itu alhamdulillah, masalah-masalah itu semua kolesterolnya akan turun dengan sendirinya ketika gula darahnya terkontrol. Jadi memang mungkin teman-teman kan kadang ada yang punya trigliserid tinggi, kolesterol tinggi tapi belum kencing manis, itu tanda-tanda prediabetes ya. Jadi ketika tubuh kita mulai mengalami resistensi insulin, mulai naiklah itu kolesterol, kemudian trigliserid darah kita. Itu pertanda prediabetes untuk teman-teman yang mungkin belum kena diabetes tapi memiliki nilai trigliserid sama kolesterolnya tinggi dalam darah. Jadi memang yang pertama untuk masalah-masalah penderita yang mengalami kolesterol, hiperkolesterol sama asam urat sama trigliserid biasanya diikuti sama diabetes. Makanya ketika mengalami masalah tersebut, diabetesnya harus ditreatment dulu. Oke, itu aja seputaran informasi dari saya. Semoga bisa jadi bahan masukan untuk teman-teman agar lebih mengerti tentang penyakit kencing manis yang saat ini kayaknya populasinya ningkat di masyarakat ya, ningkat tinggi banget. Jadi itu tadi, makanya untuk teman-teman yang sering mengalami gangguan trigliserid darah tinggi ataupun asam urat ataupun kolesterol tinggi, lebih berhati-hati untuk menurunkan berat badannya. Karena nanti kalau turun berat badannya, berat badan turun, olahraga teratur, ya keluarnya rutin, keringat rutin keluar, itu sensitivitas sel kita terhadap untuk masuk insulin itu akan lebih baik. Nah itu. Oke, itu aja informasi dari saya. Semoga bermanfaat untuk para teman-teman di rumah. Sekali lagi salam seduluran dari saya, Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuwun.